supaya enak didengarnya. Memangnya suaraku jelek ya, Udi? Bukan begitu maksudnya, Didu. Aduh, aku minta maaf kalau kamu tersinggung. Maksudku, jika mau bernyanyi, kita juga harus tahu lagunya seperti apa, bagaimana menyanyikannya, supaya saat dinyanyikan terdengar merdu. Benar juga kamu, Budi. Ngomong-ngomong soal bernyanyi, nanti setelah pandemi ini usai, aku mau daftar mau ikut ekskul paduan suara di sekolah. Aku mau berlatih agar punya suara yang merdu dan nanti aku bisa jadi penyanyi. Wah, hebat sekali impianmu, Didu. Kalau aku mau daftar ekskul biola, karena aku suka sekali bermain biola. Nanti kalau aku sudah lancar bermain biolanya, aku bisa iringi kamu sambil bernyanyi, Didu. Amin. Semoga impian kita bisa tercapai ya, Udi. Kalau kamu mau ikut ekskul paduan suara, kamu sudah tahu belum jenis-jenis suara yang ada di dalam paduan suara? Yang bisa suara tinggi melengking bukan? Betul, itu salah satunya. Suara itu dinamakan suara sopran. Oh, lalu jenis suara yang lain disebut apa ya, Udi? Untuk tahu lebih jelasnya tentang jenis-jenis suara dan apa itu paduan suara, yuk kita saksikan bersama acara yang akan dipandu oleh Pak Martin dan Bu Asmi. Selamat menyaksikan kawan-kawan. Halo Bu Asmi, selamat sore. Selamat sore Pak Martin. Apa kabarnya Bu Asmi? Baik, sehat dan tetap semangat tentunya. Halo sahabat Yakobian Cilik, apa kabarnya di rumah? Kabar baik ya tentu. Amin. Selamat datang di acara Let Me Tell You Show. Hari ini kita akan membahas tentang paduan suara. Paduan suara, Pak Martin akan jelaskan pengantarnya tentang paduan suara. Paduan suara berasal dari bahasa Belanda, disebut dengan koor. Kalau bahasa Inggris disebut dengan choir. Paduan suara bermula pada 3000 tahun sebelum Masehi. Paduan suara juga dimulai pada masa Yunani kuno. Paduan suara pada umumnya dipimpin oleh seorang dirijen yang juga dirangkap sebagai pelatih paduan suara tersebut. Sebagai sahabat Yakobian Cilik, mari kita dengarkan penjelasan dari Bu Asmi, yaitu tentang teknik bernyanyi yang baik seperti apa, suara wanita itu yang mana, dan contohnya. Silakan Bu Asmi. Baik Pak Martin, saya akan menjelaskan tentang teknik vokal dalam bernyanyi. Pengertian teknik vokal. Teknik vokal adalah cara untuk memproduksi suara yang baik dan efisien, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, nyaring, dan tentu memiliki nilai teknik dalam bernyanyi. Dan mempelajari teknik vokal akan menjadi sangat penting. Kenapa? Karena hal ini akan sangat mempengaruhi pada kualitas suara serta dapat menjaga anatomi di tubuh kita agar dapat tetap stabil. Nah, 5 teknik vokal dalam bernyanyi. Yang pertama itu intonasi. Intonasi yaitu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Sedangkan teknik intonasi merupakan ketepatan tinggi rendahnya bunyi pada setiap nada.
yang dalam setiap jumlah suku kata memiliki penekanan yang berbeda-beda pula. Jika seseorang mengelola intonasi dengan baik, maka akan menghasilkan suara yang nyaring, jernih, dan nyaman untuk didengar. Ada beberapa cara untuk melatih intonasi dengan baik, yakni bernyanyi dengan tempo yang lambat, kemudian lebih cepat. Menyanyi dengan tempo yang bervariasi. Bernyanyi dengan nada bervariasi yang dimulai dari nada bawah ke nada yang atas. Atau nada lebih tinggi dengan artikulasi na, ka, la, serta ra. Misalnya na 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 na, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Teknik vokal yang kedua, artikulasi. Teknik artikulasi ini adalah cara pengucapan kata-kata dalam bernyanyi agar pesan yang terdapat di dalam lagu dapat dimengerti dan dipahami oleh para pendengar. Berikut di antaranya faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik serta benar, yaitu sikap badan. Dengan sikap badan yang benar akan membantu kamu memperlancar sirkulasi udara sebagai energi utama pendorong produksi suara. Lalu, posisikan badan yang baik dan benar dalam bernyanyi. Untuk posisinya seperti berikut. 1. Pastikan kepala harus tegak dan pandangan lurus ke depan. 2. Tulang punggung harus lurus. 3. Dada juga sedikit membusung. 4. Kedua kakimu terpancang kuku di lantai dan buat sedikit renggang. B. Posisi mulut. Dan ternyata posisi mulut juga berpengaruh terhadap proses pembentukan suara. Jika bentuk dan posisi mulut tidak sesuai, maka akan mempengaruhi suara yang dihasilkan sehingga menyebabkan suara tidak nyaring. Bentuk dan posisi mulut yang benar pada saat mengeluarkan suara diantaranya sebagai berikut. 1. Buka mulut kamu selebar 3 jari secara vertikal. Misalnya seperti ini ya. Nah, 3 jari secara vertikal agar suara yang keluar lebih keras dan bulat. Bentuk gigi seri atau gigi seri kamu yang di sebelah atas tertutup setengah bagian. 3. Posisi pada bibir bawah kamu ditekan pada gigi seri sebelah bawah supaya kekuatan suara kamu tidak berkurang. 4. Aliran udara juga diarahkan ke langit-langit agar suara yang keluar menjadi jelas dan lantang. Teknik vokal yang ketiga yaitu resonansi. Resonansi pada saat bernyanyi adalah suatu gejala yang dimana bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan mirip seperti gema yang timbul karena pantulan suara yang berasal dari ruangan yang berdinding keras. Jika kamu sedang belajar teknik vokal yang baik, resonansi ini sangat berperan penting dalam membuat pita suara agar lebih nyaring dan indah. Kenapa? Karena suara yang dihasilkan oleh pita suara hanya seukuran 1,5 sampai 2 cm saja, sehingga memang sangat lemah. Oleh karenanya, sangat diperlukan latihan untuk membentuk resonansi secara alami. Teknik yang keempat yaitu teknik pernafasan. Pernafasan ini juga merupakan salah satu teknik vokal yang paling penting dan harus dilatih terus-menerus. Sebab seorang penyanyi pasti akan membutuhkan udara yang keluar masuk ke dalam paru-paru.
Jika tidak sering melatih teknik pernafasan, maka lagu yang akan dibawakan nanti hasilnya akan cenderung putus-putus, tidak sampai terdengar atau terdengarnya memaksa. Untuk teknik pernafasan dalam bernyanyi terbagi dalam 3 macam, yaitu pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Nah, yang terbaik pernafasan yang digunakan dalam bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Teknik vokal yang kelima adalah pembawaan. Untuk teknik yang terakhir ini adalah salah satu teknik yang wajib dimiliki oleh penyanyi, apalagi saat melakukan pertunjukan musik. Seorang yang bahkan sudah ahli dalam bernyanyi, namun apabila tidak dapat membawakan lagu dengan baik, maka hasilnya tidak maksimal dan kurang menarik untuk dilihat atau diminati. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembawaan lagu yaitu pertama adalah tempo, kedua tema lagu itu tersebut, ketiga dinamik, keempat irama, kelima ekspresi, keenam pesan dari lagu itu, dan ketujuh gaya saat bernyanyi. Nah, anak-anak Yakobian yang terkasih, itu tadi adalah 5 teknik vokal dalam bernyanyi. Sekarang, Bu Asmi akan menjelaskan tentang paduan suara. Sahabat Yakobian cilik, paduan suara itu adalah sajian musik vokal yang terdiri dari beberapa jenis. Nah, paduan suara sendiri itu ada beberapa golongan atau kelompok, yaitu paduan suara dewasa, paduan suara anak-anak, dan juga paduan suara sejenis. Nah, dalam paduan suara dewasa itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu anggota kelompok wanita dan anggota kelompok laki-laki. Nah, anggota kelompok wanita ini terbagi menjadi 2 suara, yaitu suara sopran dan suara alto. Sedangkan untuk pria atau laki-laki itu dibagi menjadi 2, yaitu tenor dan bass. Nah, Bu Asmi akan menjelaskan suara sopran dan suara alto, serta akan memberikan contohnya. Suara sopran itu adalah suara tinggi wanita, sedangkan suara alto adalah suara rendah wanita. Nah, Bu Asmi akan memberi contoh lagu untuk suara sopran. Bu Asmi akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dengan suara sopran yang tinggi. Dengarkan ya anak-anak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Nah, itu tadi suara sopran anak-anak. Sekarang Bu Asmi akan mencontohkan suara altonya. Jadi suara alto itu lebih rendah dari suara sopran.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Nah, itu tadi anak-anak suara alto. Anak-anak bisa membedakan kan suara sopran dan suara alto. Suara sopran itu tinggi, sedangkan suara alto itu lebih rendah. Nah, itu anak-anak penjelasan dari Bu Asmi tentang suara sopran dan suara alto serta contoh bernyanyinya. Untuk jenis suara tenor dan bass akan dijelaskan oleh Pak Martin. Silakan Pak Martin. Yakobian cilik untuk suara laki-laki tadi ada tenor dan bass. Kalau tenor itu adalah suara tingginya laki-laki, sedangkan suara bass adalah suara rendahnya laki-laki. Maka Pak Martin akan menyanyikan, memberikan contoh suara tenor laki-laki. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Itu suara tenor. Ya, sekarang Pak Martin akan memberikan contoh tentang bass. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui tentang jenis-jenis suara pada paduan suara, yaitu ada suara sopran, suara alto, suara tenor, dan suara bass. Dan kalian juga sudah tahu tentang teknik bernyanyi yang baik dan benar. Nah, sekarang Bu Asmi dan Pak Martin akan mengajak Yakobian cilik yang ada di rumah
untuk bernyanyi bersama Bu Asmi dan Pak Martin menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Mari Pak Martin, kita bersama-sama dengan Yakobian Cilik di rumah menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sahabat Yakobian, apa yang Pak Martin dan Bu Asmi bawa hari ini adalah sebagai hasil prestasi kelompok paduan suara SD Santo Yakobus. Pada tahun 2019 berhasil meraih juara ketiga lomba paduan suara tingkat SD MPK KAJ Sejabodetabek. Lalu yang ini adalah dokumentasi prestasi juara 3 Lomba Erlangga Modern Choir Competition tingkat SD Sejabodetabek. Terima kasih sahabat Yakobian Cilik yang telah mendengarkan Let Me Tell You Show hari ini. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup acara hari ini, Pak Martin dan Bu Asmi tidak henti-hentinya mengajak untuk selalu mengingat 3M. Memakai masker, juga menghindari kerumunan. terima kasih, salam sehat anak-anak Yakobian, Tuhan memberkati. Bye-bye.